Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kondisi sedang, malam hari dan di luar lagi hujan deras banget dan ini kita sudah menginjak masa-masa work from home atau WFH ini mungkin sekitar sudah 1 bulan lebih ini. Jadi daripada saya juga semakin gabut, semakin bingung, atau semakin pusing memikirkan kapan pandemi ini akan berakhir, saya akan coba share kepada teman-teman semua tentang cara atau tutorial belajar sablon kaos. Pada video kali ini akan saya tayangkan beberapa video proses dari sablon kaos itu sendiri. Jadi ini nanti bukan hanya satu video ini saja, saya akan usahakan untuk mengupload video proses-proses dalam pembelajaran sablon itu. Entah dari persiapan desain, atau dari persiapan kita akan mencetak screen, hingga sampai kita proses nyablonya. Jadi, saya berjanji video ini akan bermanfaat untuk kalian. Mungkin bagi yang ingin mencoba eee, mulai usaha sablon di rumah karena mungkin mulai bosan dengan kondisi kita harus di karantina mandiri, atau mungkin teman-teman yang baru saja kurang beruntung harus berhenti bekerja dari pekerjaannya yang saat ini, mungkin karena terkena arus gelombang PHK. Semoga video ini bermanfaat. Atau cuma untuk kalian yang ingin nyoba gimana caranya nyablon kaos itu sendiri. Jadi, insya Allah ini nanti videonya akan menjadi beberapa seri. Saya nggak tahu ada akan berapa seri, atau menentukan nanti akan jadi 3, 4, atau 5 seri, saya belum tahu. Tapi yang pasti di video perdana ini tentang belajar sablon kaos ini, saya akan menyampaikan dulu beberapa mungkin kelengkapan yang harus teman-teman siapkan dalam belajar sablon ini. Jadi langsung kita mulai saja video ini. Tapi pertama-tama kita langsung intro dulu. Oke, kita mulai video perdana tentang tutorial belajar sablon kaos ini dengan beberapa teori-teori yang akan sangat bermanfaat dan menjadi dasar atau fundamental dari belajar kaos ini. Semua yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan dari pengalaman saya sendiri membangun usaha saya ini, Moving Print Shop, dan semua hasil eh, coba gagal, coba gagal, coba gagal yang selama ini sudah saya lakukan sendiri juga, dan beberapa hal yang saya pelajari dari teman-teman sablon atau yang saya ambil ketika saya ikut kursus sablon. Jadi teman-teman perlu mendengarkan ini dengan baik-baik, dan ini yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah satu, skill. Skill. Jadi benar yang harus kita siapkan pertama itu adalah skill. Tapi skill apa? Jadi yang paling dasar yang teman-teman harus siapkan adalah skill desain. Minimal teman-teman harus sudah tahu software desain apa saja yang bisa digunakan untuk membuat desain yang akan kita cetak ke dalam kaos itu nanti, cara mengoperasikannya, atau cara menggunakan tools-tools di dalam software itu sendiri, software desain ya, software itu sendiri. Jadi teman-teman semua harus bisa menguasai minimal dasar. Saya nggak ngomong teman-teman harus ahli ya, jadi teman-teman itu harus eee, bisa mengenali software itu secara dasarnya dulu saja. Nggak perlu ahli karena kalau untuk setting, desain, dan lain sebagainya sebenarnya kalian bisa eee, ibaratnya minta bantuan orang lain atau tukang setting ketika kalian nanti mencetak di luar, seperti itu. Terus yang kedua yang perlu kita siapkan adalah pasti alat-alatnya. Jadi, yang kedua ini yang akan saya sebutkan adalah alatnya adalah screen. Jadi screen itu adalah semacam alat saringnya, alat cetak saring yang akan kita gunakan untuk nyablon itu sendiri. Screen macam-macam di pasaran teman-teman boleh pakai yang kayu, boleh pakai yang aluminium.
Kalau untuk pemula saya sarankan untuk menggunakan screen kayu karena memang screen kayu itu sendiri, harganya lebih terjangkau. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya lebih banyak untuk, belajar di awal, gitu ya. Setelah screen yang perlu teman-teman siapkan adalah obat afternya. Jadi ketika kita belajar sablon kaos itu kan kita harus bisa mencetak file desain yang sudah kita siapkan. Jadi cetakan itu nanti akan membentuk gambar sesuai yang kita inginkan atau yang klien inginkan atau yang orang lain inginkan, seperti itu. Jadi kalian harus bisa menyiapkan itu semua dan nanti akan kita praktekkan cara mencetak obat aftruk itu sendiri. Obat aftruk ada berbagai macam merek, nanti akan saya sebutkan satu persatu atau mungkin beberapa contoh yang saya pakai ketika sudah di video prakteknya, gitu ya. Terus yang keempat itu adalah alat coater. Coater itu semacam alat bantu ketika kita mengoleskan obat after ke screen itu sendiri. Teman-teman bisa semua alat ini nanti teman-teman bisa cari di SPS, itu Screen Printing Supplies atau gampangnya toko sablon itu aja. Jadi coater ini akan membantu teman-teman ketika, ini ya, mengoles obat after itu sendiri ke screen. Jadi itu nanti, sebenarnya nggak perlu pakai coater itu, tapi akan sangat disarankan untuk mengoles dengan menggunakan coater. Walaupun itu bisa diganti dengan misal kartu ATM bekas atau kartu perdana bekas itu bisa juga. Cuma saya menyarankan agar hasilnya maksimal, teman-teman bisa menggunakan coater, gitu. Terus alat selanjutnya yang perlu kalian persiapkan adalah yang keberapa ya? Kelima ya kalau nggak salah ya, saya lupa soalnya. Yang kelima itu adalah hair dryer. Hair dryer untuk rambut itu loh. Nah, untuk rambut itu juga kalau awal-awal belajar bisa juga menggunakan hair dryer, tapi saya sangat sarankan untuk menggunakan heat gun. Heat gun itu lebih apa ya? Panasnya lebih merata, panasnya juga lebih lebih apa ya? Lebih tinggi panasnya. Jadi untuk mengeringkan proses pengeringannya nanti itu lebih optimal. Selanjutnya kalau kita mau belajar sablon, tentu saja kita harus menyiapkan obat sablonnya itu sendiri. Jadi obat sablonnya akan menempel di kaos yang akan kita sablon itu. Contohnya seperti yang belakang ini, mana ya? Ini ya, ini adalah contoh hasil sablon yang pernah kami buat di Moving Pin Shop. Jadi teman-teman harus menyiapkan obat sablon. Obat sablon itu teman-teman boleh nyoba pakai rubber, boleh nyoba pakai plastisol, terserah. Sebenarnya obat sablon itu juga bukan cuma 2 itu aja. Jadi nanti kalau sudah mungkin mendalami dunia sablon, obat sablon itu nanti ada berbagai macam. Tapi untuk awal-awal belajar, teman-teman yang perlu digunakan paling cuma 2 itu aja. Boleh pilih rubber, boleh pilih plastisol. Untuk apa, campuran dan lain sebagainya, lebih detailnya nanti waktu praktek, gitu ya. Terus selanjutnya yang diperlukan lagi adalah, oh ya lupa tadi ada screen, tentu harus ada rakel. Jadi rakel itu semacam ini ya, alat untuk kalau kita bilang untuk gesutnya. Jadi, ini kan kita bicara tentang cetak saring manual, ibaratnya nyablon manual gitu loh. Jadi ada alat bantunya berupa rakel itu tadi. Rakel itu juga ada 2 macam, ada yang rakel yang pegangannya kayu, ada juga yang pegangannya aluminium. Kembali lagi untuk di awal belajar, teman-teman nggak perlu menghabiskan biaya belajarnya lebih besar dengan mengambil aluminium, karena memang yang aluminium pasti lebih tahan lama, lebih awet, dan secara ini ya, ketahanan juga dia lebih bagus daripada yang kayu. Tapi untuk awal-awal tetap belajar saja pakai yang kayu itu cukup. Terus kurang apa lagi? Ya kira-kira seperti itu. Beberapa alat yang mungkin, teman-teman perlukan untuk memulai belajar sablon kaos ini. Oh ya kurang satu lagi, teman-teman perlu menyiapkan triplek. Triplek
apa saja, boleh triplek tipis atau triplek yang ini apa, yang agak tebal, yang penting nanti tripleknya ukurannya minimal sekitar 30 senti kali 50 senti juga sudah cukup. Jadi teman-teman, itu nanti sebagai salah satu media yang akan kita gunakan untuk mencetak kaos, agar permukaan kaos itu bisa rata dan kita bisa nyablon ke permukaan tersebut dengan bagus. Dan yang terakhir mungkin, oh ya, lem. Jadi lem sablon. Ini lem lem tekstil biasanya kalau kita, orang-orang sablon itu bilangnya lem tekstil dan namanya macam-macam. Kalau di sini kita biasanya nyebutnya sandronal, seperti itu. Itu tadi ya, ada berapa tadi saya lupa, mungkin ada sekitar 7 atau 8 alat yang teman-teman harus, eee, siapkan. Jadi, ini nanti semua alat itu nanti akan sangat mempermudah kalian dalam proses belajar dan praktek sablon kaos itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau melihat kelanjutan dari video ini, saya sarankan untuk klik like dan jangan lupa untuk subscribe channel Moving Print Shop, karena insya Allah dengan kondisi yang seperti saat ini kita harus work from home, saya akan usahakan untuk men-share, ilmu-ilmu tentang sablon atau mungkin ilmu-ilmu tentang clothing yang saya dapatkan secara otodidak atau dari hasil curhatan teman-teman yang datang ke sini. Karena saya sendiri merasa, apa ya, selama ini lama-kelamaan juga karena karantina ini sendiri kan kita juga jadi bosen, kita juga jarang ketemu teman, jarang ketemu orang untuk sekedar ngobrol atau curhat seperti itu. Jadi saya akan usahakan untuk sharing-sharing tentang dunia sablon dan clothing ini di channel Moving Print Shop. Jadi jangan lupa untuk klik like jika kalian suka, share misal kalau ada teman-teman kalian yang ingin belajar tentang sablon, boleh di-share, silahkan ke WA, Facebook, Twitter, kemana saja terserah silahkan, Instagram. Saya akan sangat berterima kasih sekali. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Moving Print Shop. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.